Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi konsep himpunan untuk kelas 7. Yang pertama, di sini ada definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya diidentifikasi jelas. Nah, ini diperhatikan ya, ada kata jelas. Jadi, himpunan itu ciri-cirinya diidentifikasi jelas. Contohnya nih, di sini ada contoh definisi yang tidak jelas. Ada tinggi, buas, ganteng, dan cantik. Kenapa ini dikatakan definisi yang tidak jelas? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tinggi. Tinggi dikatakan tidak jelas karena definisi tinggi seseorang itu berbeda-beda. Contohnya, si A itu tingginya 150 cm. Oke, kemudian si B beranggapan bahwa si A itu tinggi, tetapi si C beranggapan bahwa si A itu pendek karena menurut si C, definisi tinggi adalah jika seseorang itu mencapai 160 cm tingginya ya. Jadi tinggi itu termasuk definisi yang tidak jelas. Dia bukan himpunan karena syarat himpunan tadi apa? Objek yang ciri-cirinya diidentifikasi jelas. Oke, sekarang yang kedua ya, buas. Contohnya apa ya? Contohnya hewan. Hewan harimau ya. Misalnya nih, ada hewan harimau. Bagi orang yang suka harimau, mereka beranggapan bahwa harimau itu tidak buas. Kemudian bagi orang yang tidak suka harimau, mereka beranggapan bahwa harimau itu buas. Oke, selanjutnya ganteng dan cantik. Nah, ini hampir sama ya, ganteng dan cantik itu adalah relatif. Jadi, contohnya gimana? Contohnya, misalkan si A itu beranggapan bahwa si C itu ganteng, tetapi si B beranggapan bahwa si C itu biasa saja. Nah, begitu juga dengan contoh yang cantik ini ya. Jadi, ini merupakan definisi yang tidak jelas, oke? Nah, kemudian suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf besar atau kapital. A, B, C, D, sampai Z. Adapun anggota suatu himpunan ditulis ke dalam pasangan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya yang warna merah. Sekarang ada contoh soal. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan? Nah, yang A nih, kumpulan artis yang cantik. Nah, ini himpunan bukan? Bukan ya, karena tidak jelas. Cantik itu relatif ya. Si A menganggap si C itu cantik, belum tentu si B juga menganggap si C itu cantik ya. Jadi ini relatif, jadi bukan himpunan karena definisinya tidak jelas. Kemudian kumpulan warna lalu lintas. Nah, warna lalu lintas itu apa saja? Ada merah, kuning, dan hijau. Oke, jadi ini jelas ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kumpulan warna lalu lintas itu merupakan himpunan. Kemudian yang C, kumpulan hewan berbulu halus. Nah, ini himpunan atau bukan? Jelas atau tidak? Tidak jelas ya, karena belum tentu. Jika seseorang menganggap itu, misalnya menganggap hewan berbulu halus, kucing ya, misalnya menganggap kucing itu bulunya halus, tapi belum tentu orang lain menganggap kucing itu berbulu halus juga ya. Kemudian, jadi ini disebut apa? Bukan himpunan karena tidak jelas definisinya. Kemudian kumpulan hewan yang lucu. Nah, ini sama ya, tidak jelas juga. Misalnya, si A menganggap bahwa kecoa itu lucu, tapi si B menganggap kecoa itu menjijikkan, tidak lucu. Nah, jadi apa? Kumpulan hewan yang lucu itu bukan merupakan himpunan, dia tidak jelas ya. Kemudian, kumpulan siswa yang tinggi badannya lebih dari 150 cm.
Nah, di sini disebutkan angkanya 150 cm. Jadi apa? Jelas ya? Jadi ini merupakan himpunan. Walaupun di sini ada kata tinggi, tapi di sini dijelaskan bahwa kumpulan siswa yang tinggi badannya lebih dari 150 cm. Jadi, siswa yang tingginya lebih dari 150 cm itu termasuk himpunan. Oke? Selanjutnya, penyajian himpunan itu dapat disajikan 3 cara. Yang pertama, mendaftarkan anggota-anggotanya. Penyajian dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan semua anggota himpunan dalam tanda kurung kurawal. Dan penyebutan anggota yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A, ini anggota himpunannya ada kerbau, sapi, kambing, dan kuda. Jadi penulisannya seperti ini. Dalam kurung kurawal, kemudian kerbau, sapi, kambing, kuda. Kemudian ditutup kurung kurawal. Nah, ini merupakan contoh penyajian dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Selanjutnya, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Penyajian dengan cara ini dilakukan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki semua anggota secara umum. Misalnya, terdapat anggota himpunan yaitu kerbau, sapi, kambing, dan kuda. Kemudian, kita tuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kerbau, sapi, kambing, dan kuda itu apa sih sifatnya? Berkaki 4 ya. Semuanya berkaki 4 kan? Kambing berkaki 4, sapi berkaki 4, kerbau, kuda juga berkaki 4 ya. Kemudian, himpunan yang mencakup semua elemen tersebut dapat dituliskan dengan B sama dengan kurung kurawal ya. Himpunan hewan berkaki 4. Nah, jadi seperti ini untuk contoh penyajian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian, penyajian yang ketiga, notasi pembentukan himpunan. Penyajian himpunan dengan cara ini dilakukan dengan menyebutkan syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek agar dapat menjadi anggota himpunan yang bersangkutan. Nah, penulisan dengan notasi pembentukan himpunan dinyatakan sebagai berikut. Penulisannya seperti ini ya. Himpunan A, nah yang ini bacanya X sedemikian rupa, kemudian ini E yang seperti E ini apa? Bacanya elemen atau anggota. Oke, misalnya nih, langsung ke contoh ya supaya lebih paham. Misalnya diketahui C sama dengan kurung kurawal ya. Anggota himpunan C itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian, himpunan C ini dapat dinamakan sebagai himpunan 5 bilangan genap yang pertama. Di sini ada 5 bilangan genap yang pertama ya. Kemudian dengan notasi pembentukan himpunan dapat ditulis seperti ini. Himpunan C sama dengan X sedemikian rupa, ini bacanya X sedemikian rupa ya. Kemudian X kurang dari sama dengan 10. X itu elemen bilangan genap atau X itu anggota bilangan genap. Nah, jadi seperti ini untuk contoh penyajian notasi pembentukan himpunan. Selanjutnya kita masuk ke contoh 1. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lainnya. Oke, di sini berarti apa nih? Berarti ini bentuk notasi ya. Nih, bentuk notasi. Kita diminta untuk menuliskan ke bentuk yang lainnya. Oke, kita tulis dulu ya, ini soalnya ya. Himpunan A sedemikian rupa, A kurang dari sama dengan 10, A elemen atau anggota ya, A anggota dari faktor dari 12. Ini bentuk notasi ya. Kemudian kita rubah ke bentuk mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 apa aja sih? 12 bisa dibagi 1, 12 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 6, kemudian 12 bisa dibagi 12. Nah, jadi ini merupakan faktor dari 12. Setelah itu, kita ambil yang kurang dari 10.
Nah, kenapa kita ambil yang kurang dari 10? Karena di sini A kurang dari 10 ya. Maka didapatkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, sampai 6 saja ya. Karena 12 ini lebih dari 10 ya. Nah, ini untuk mendaftarkan anggota-anggotanya. Kemudian kita cari cara yang menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, A kurang dari sama dengan 10 ini apa sih? Faktor dari 12 yang kurang dari 10 ya berarti. Kan faktor dari 12 kurang dari 10. Nah, maka tinggal kita tulis saja. Himpunan A sama dengan faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Tinggal kita tulis saja kata-katanya. Selanjutnya, anggota himpunan. Semua benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Nah, anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan seperti ini. Kalau ini dibaca anggota himpunan. Kemudian, kalau seperti ini dicoret ya, ini dibaca bukan anggota himpunan. Contohnya, anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 6 itu bukan anggota himpunan A karena di sini tidak ada angka 6 ya. Kemudian 2 itu merupakan anggota himpunan A karena di sini ada angka 2. Oke. Kemudian contoh soal di sebelahnya sini ada ayam. Ayam ini binatang mamalia. Nah, ini merupakan suatu himpunan bukan? Anggota himpunan bukan? Ayam anggota himpunan binatang mamalia atau bukan? Bukan ya. Ayam itu merupakan unggas. Oke, jadi gimana tandanya? Nah, seperti ini ya. Jadi ayam bukan anggota himpunan binatang karena ayam itu merupakan unggas. Kemudian di sini ada K itu merupakan anggota himpunan atau bukan dari huruf konsonan dalam abjad. Iya ya, jadi tandanya K anggota himpunan dari huruf konsonan dalam abjad. Ini semuanya tahu ya. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan seperti ini. Dicoret gini ya, atau kurung kurawal tapi tidak ada isinya seperti ini. Kemudian jika jika anggota himpunan A itu bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A itu tidak memiliki anggota. Kenapa tidak memiliki anggota? Karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa habis dibagi 2. Contohnya bilangan ganjil 3 tidak bisa dibagi 2. Kemudian 5 tidak bisa dibagi 2. 7 tidak bisa dibagi 2. Nah, jadi tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Nah, kan hal ini dikarenakan tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi, himpunan A merupakan contoh himpunan kosong. Dapat dituliskan seperti ini. Atau A sama dengan kurung kurawal seperti ini ya, kosong, tidak ada isinya. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Misalkan, anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3. Maka himpunan semesta yang mungkin dari A adalah S, himpunan semesta ya. S ini dilambangkan himpunan semesta. Kemudian, sehingga gimana? Maka himpunan semesta yang mungkin dari A adalah himpunan semestanya bilangan asli atau himpunan semestanya bilangan cacah. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Untuk contoh selanjutnya nanti ada di diagram Venn, akan dibahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.